Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat. Subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Mata pelajaran IPS tentang interaksi manusia dan lingkungan. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu mengetahui perbedaan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan. Kita langsung ke materi. Interaksi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama interaksi sosial, yaitu interaksi dengan sesama manusia. Dan yang kedua interaksi lingkungan, yaitu berinteraksi dengan lingkungan alam. Yang pertama interaksi sosial. Tentu kamu pernah berkomunikasi dengan teman atau orang lain, bukan? Dengan melakukan kegiatan itu berarti kamu telah melakukan suatu bentuk interaksi sosial. Seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Diperlukan individu lain untuk melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh seorang individu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sosial, setiap individu saling berhubungan satu dengan yang lain, yang biasa kita sebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial dilakukan dengan tujuan yang jelas. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Saat berinteraksi, setiap individu atau kelompok memiliki perannya masing-masing. Perbedaan yang ada harus dapat diatasi untuk mendapat mewujudkan tujuan bersama. Maka diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Kedua, interaksi lingkungan. Tahukah kamu manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia? Interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya dan terjadi secara alami. Masih ingatkah kamu berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat? Seperti produksi, konsumsi, distribusi. Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam di sekitarnya, seperti gunung, sungai, rawa, dan pantai. Contohnya nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut, dan petani berinteraksi dengan lingkungan saat bercocok tanam. Kesimpulannya, dalam kehidupan sosial, setiap individu saling berhubungan satu dengan yang lain, yang biasa kita sebut dengan interaksi sosial. Interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.